Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Mana kabar ibu-ibu bapak sekalian? Kaifa Alhamdulillah. halukum ayas sada wa sayyidat? Alhamdulillah. Alhamdulillah, anna bi khair. Alhamdulillah, natamanna lakumul khair, natamanna lakum hayatan sa'idatan, wa as'adallahu hayatakum wa awqatakum ayyuhas sadah wa sayyidat al-kiram. Fi hadhil munasabah at-tayyibah, nashkurullah azza wa jalla ala ni'matil istiqamah fi ta'allum, ala ladzati ta'allumil lughatil arabiyyah. وفي هذه المناسبة سنواصل درسنا في قسم التدريبات للدرس الأخير من كتاب العربية بالنماذج المجلد أو الجزء الأول. Ibu-ibu sekalian, kita akan melanjutkan drill kita, latihan terbimbing untuk pelajaran 13 yang sudah kita mulai pada pertemuan sebelumnya dengan membaca teks pokok. Setelah itu kita mencoba untuk memahami makna dari teks-teks tersebut. Setelah kita memahami maknanya, kita sudah berusaha mendalami, menelaah bersama bagian yang menjadi fokus utama pada pelajaran yang ke-13 ini. Insya Allah, ibu-ibu, bapak sekalian masih ingat ya bahwa pelajaran di buku Al-Arabiyah bin Namadid ini dari pelajaran 1 sampai ke-13 ini fokusnya pada pola kalimat mubtada dan khobar. Semua ini kita jadikan sebagai dasar untuk mengembangkan kemampuan membaca teks bahasa Arab. Dari awal yang kita targetkan keterampilan praktis yang kita harapkan melalui kegiatan pembelajaran ini adalah memiliki kemampuan membaca teks bahasa Arab yang signifikan, yang terlihat secara jelas dalam pengertian. Yang pertama, kita bisa melafalkan lambang-lambang huruf bahasa Arab menjadi bunyi-bunyi yang bisa terdengar. Yang kedua, membaca dalam pengertian memahami maksud, makna, ide, gagasan, informasi, pengetahuan, ya, perasaan yang tertulis dalam bahasa Arab yang telah diprogramkan, artinya memahami makna, reading comprehension. Kemudian yang terakhir, dan ini menjadi kemampuan membaca khas ala bahasa Arab, yaitu kemampuan untuk membuat keputusan bagaimana cara kita memperlakukan bunyi akhir sebuah kata yang mengindikasikan pemahaman kita terkait posisi kata tersebut di dalam sebuah rangkaian kalimat. Sekali lagi, kita bisa menentukan bagaimana membunyikan akhir kata yang menunjukkan bunyi akhir kata yang menunjukkan posisi kata tersebut di dalam kalimat. Ibu-ibu sekalian, ya, posisi kata yang kemudian dihadirkan dalam buku ini lahir dalam bentuk pola-pola kalimat. Semua pola berindukkan kepada unsur terpenting dalam sebuah kalimat, yaitu subjek dan predikat. Ada tambah keterangan-keterangan yang lain. Terakhir, ibu-ibu sekalian, dalam versi kita, selain ada mubtada dan khobar, nah kita sudah dengan berbagai macam variasinya, kita sudah menelaah kembali, karena ini bukan pertama kali kita menemukan ada khobar yang berupa kata yang menunjukkan perbuatan. Jadi, tapi ini kita mengulang kembali bahwa khobar dalam bahasa Arab, yaitu predikat dalam bahasa Arab, bisa berwujud
sebuah kata yang memiliki makna perbuatan, ya, kata yang memiliki makna perbuatan. Nanti inilah yang akan dikenal dengan istilah fi'il yang sudah pernah kita kenal dari pelajaran yang lain. Tapi intinya ini subjek, ya, subjeknya adalah seperti subjek-subjek yang lain. Subjeknya itu mubtada'nya adalah seperti mubtada-mubtada lain yang sudah kita pelajari, itu bisa saja secara potensi. Kemudian khobarnya berupa kata yang menunjukkan perbuatan. Melalui diskusi kita, ibu-ibu sekalian, mudah-mudahan masih teringat bahwa ada kesesuaian antara domir atau kata dengan domir dengan eh, makna perbuatan yang ada dalam sebuah kata dalam bahasa Arab. Ya, artinya kemarin kita sudah pelajari ketika domirnya huwa, kata yang menunjukkan perbuatan itu diawali oleh apa kemarin? Ya. Diawali oleh ya. Kemudian kita sudah pelajari juga ketika kata ya mubtada'nya itu setara atau sama atau bisa diganti dengan domir hiya, kata yang menunjukkan perbuatan diawali dengan apa kemarin? Tak. Digawal dengan tak. Sama dengan kalau domirnya adalah kata apa? Anta. Anta. Ya, itu kita Anta. pelajari kemarin. Hia dan anta sama. Kita juga sudah pelajari kalau kata, makna ide gagasannya itu bisa menjadi diubah atau sama dengan domir anti, maka kata yang menunjukkan perbuatan kemarin di awalnya ada apa dan di akhirnya ada apa? Di awalnya ada ya, di akhirnya ada Keliru, ya. keliru. Ta Awalnya ada dan ta, bukan ya. Ina. Jadi kayak Ta begini, dan Bu. Ina. Bu Yanah ini namanya ibu bukan nggak paham, ibu lupa. Kadang-kadang ini ibu semua dibilang nggak paham, nggak paham, nggak paham, padahal dia lupa. Jadinya kan seolah-olah guru nggak tuntas menjelaskannya. Gitu. Kalau guru nggak tuntas menjelaskan ya nggak paham. Tapi kalau kita yang nggak tuntas mengingat bukan berarti nggak paham, itu artinya lupa gitu. Oke, kemudian kemarin juga kalau itu subjeknya, mubtada'nya itu adalah domir ana atau yang setara dengan itu, maka kata yang menunjukkan perbuatan kemarin diawali dengan A. hamzah ya, diawali dengan hamzah. Dan seterusnya dan seterusnya. Ibu-ibu sekalian, kita akan perdalam itu terus, kita akan mantapkan lagi konsep-konsep atau pemahaman atau kaidah lah atau dasar lah, atau ilmu atau pengetahuan yang sudah kita dapatkan berdasarkan diskusi tersebut. Kita akan mantapkan, mudah-mudahan ini masuk dalam diri kita sehingga tersimpan di alam bawah sadar. Mengapa alam bawah sadar itu ya karena yang kita ungkapkan ini kan yang sudah ada di alam bawah sadar kita, bukan sesuatu yang masih di luar gitu. Jadi dipanggilnya lama karena lagi ingatannya lagi main-main. Nggak disuruh pulang, mau disuruh itu nggak ikut-ikut. Nah, kita akan mantapkan itu ibu-ibu sekalian. Kemudian kemarin kita juga sudah selain kita berkenalan dengan ada subjek predikat pola baru, lalu kita melihat pada pelajaran sebelumnya bahwa untuk kata yang menunjukkan perbuatan itu ada di antaranya yang berobjek, gitu ya. Ada kata perbuatan menunjukkan perbuatan, ya predikat yang menunjukkan perbuatan itu ada yang berobjek, ada juga yang tidak berobjek. Khusus untuk kata yang berposisi sebagai objek dalam bahasa Arab kemarin kita sudah mempelajari bagaimana cara kita melafalkan, membaca bunyi akhirnya. Apa kemarin yang sudah kita pelajari untuk objek, bunyi akhirnya apa? A. A ya, bunyi akhirnya A atau kalau disebut Sama itu an. namanya fathah dan sebagainya dan sebagainya. Yuk ibu-ibu sekalian, dipertahankan terus semangat dan istiqomahnya. Mari kita lanjutkan ke latihan berikutnya. Kita akan masuk latihan ketiga insya Allah. Pada kesempatan hari ini kita mulakan latihannya dengan basmalah dan doa.
Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rabbana zidna ilman nafi'an warzuqna fahman wasi'an birahmatika ya arhamar rahim. Ya. Baik, ibu-ibu sekalian, apa sudah terlihat yang akan kita latihkan bacaannya untuk nomor 3? Terlihat. Ya, silakan ibu bapak sekalian. Untuk nomor tiga ini perhatikan fokus pada apa? Fokus pada bunyi akhir kata yang berposisi sebagai objek. Ya, sebagai bentuk penghormatan, ini kita berikan ya kesempatan ini kepada yang pertama kali hadir di ruangan Zoom kita. Silakan Bu Yana, nomor 3. Bu Yana, Takulul. Anta takulut to'ama. Begitu Pak Guru. Ya, terus? Anta takulul hubes huber ro Hubza, hob hobru Hubza, hub. Oh iya, ja ini dikira ro ini. Anta takulul hobza. Anta takulul burtokola. Anta takulul fakihata. Anta takulut tufahata. Itu Pak Guru. Iya, baik. Oke. Dari segi makna, dipersilakan mungkin ada yang ingin dikembangkan. Pak Guru ngerti. Teringat ya Fahim. maknanya, semua kata-kata yang digunakan pada tadribat nomor 3 ini? Ya Pak Guru. Iya. Baik, sekali lagi Bu Yana, silakan dimantapkan bacaannya untuk kita dengarkan, karena mendengarkan itulah bagian dari belajar juga. Anta takulut to'ama. Anta takulul hubja. Anta takulul burtokola. Anta takulul fakihata. Anta takulut tufahata. Iya, itu perhatikan ya, posisi al yang kita kenal dengan istilah al-syamsiyah dan al-qamariyah. Komaria. Oke, kita lanjutkan berikutnya. Ya, kita lanjutkan berikutnya. Ini juga sebagai penghormatan. Yang hadir berikutnya ada Pak Akhfib tadi. Kita persilakan untuk nomor 4. Anti terkabina kitara. Anti terkabina sayarota. Alnya nggak kebaca. Alnya nggak kebaca. Tar dulu, Bu Ya. Menteri, biarkan diperhatikan dulu. Anti terkabina as-sayarota. Anti terkabina darrajata. Anti terkabina ta'irata. Anti terkabina sapinata. Iya, baik. Dari segi makna ini kalau lihat dari tulisannya ini tidak ada syakal ya pada awal dan tengah mengisyaratkan bahwa kata-kata ini sudah pernah kita pelajari pada pelajaran-pelajaran sebelumnya. Namun ya kalau ada yang terlupa, yang perlu diingatkan kembali, silakan disampaikan.
Safinatu, as-safinatu. Safinatun. Nah, perahu, Pak. Safinatu. Atau kapal Apa? air. Perahu. Ah, Perahu atau kapal air. Kapal air. Kapal laut. kapal Ya, banyak kan? kapal Laut, kapal laut. laut, kapal air. Atau perahu. Aman, Pak Guru. Sudah? Ya. Baik. Kalau sudah, maka sekarang tadi maknanya di diingat selanjutnya sehingga sekarang bisa fokus pada cara membaca yang sesuai dengan aturan dalam bahasa Arab. Dipersilakan kembali Pak Afif. Anti tarkabinal kitoro. Ulangi. Anti tarkabinal kitoro. Oke. Anti tarkabinal sayarot. Perhatikan lagi, ada yang tidak pas, Sayarot. diingat-ingat. Jenis alnya. Anti tarkabinal Nas. sayarot. Diingat-ingat dulu Pak Afif, coba diingat-ingat dulu jenis alif lamnya apa, apakah memang jadi binal ataukah bukan binal gitu. Binas. Jadi usahakan kesadaran pribadi dulu yang tumbuh ya untuk menjadi dasar dalam melafalkan. Kalau kita ambil posisi langsung dikoreksi lalu Pak Afif kemudian langsung mengulangi yang koreksi yang didengarkan itu kita seperti membeo hanya karena dengar kemudian ucap. Kelemahannya membeo adalah dia nggak pakai pikiran, nggak pakai perasaan. Dan itu jangan terlalu serius nanti kalau ada beo yang bilang Anda cantik, nggak usah GR. Itu mah beo yang ngomong. Itu maksudnya karena itu saya secara pribadi misalnya tidak terbiasa ketika ada yang keliru langsung saya perbaiki lalu diikuti. Karena menghargai kemampuan kita untuk berpikir dan membuat keputusan berdasarkan ilmu, pengetahuan, ingatan yang kita miliki. Tetapi kalau juga mentok juga setelah itu juga nggak berubah-berubah, barulah akhirnya kita akan ambil jalan yang lain. Coba diingat lagi Pak Afif itu jenis alnya al apa gitu. Alif lamnya. Anti tarkabina atau al-kitor. Al-kitoro. Anti tarkabina as-sayarota. Coba disambung. Anti tarkabina sayarota. Oke, Pak. Saya tarkabina sayyar. Anti tarkabina sayarota. Anti tarkabina darrojata. Anti tarkabina to'irota. Anti tarkabina sapinata. Iya, begitu jadinya ya. Lama-lama akhirnya saya secara pribadi justru agak ribet gitu ya kalau pribadi. Ini Al-Syamsiyah apa Al-Qamariyah, tapi nggak keliru bacanya gitu. Karena kan Al-Qamariyah Al-Syamsiyah itu adalah teorinya. Iya. Tapi kalau karena sudah terbiasa praktek gitu, udah biasa dipraktikkan itu. Karena ini huruf qaf. Coba aja nih saya jujur mengatakan, sebutkan Pak Guru, huruf-huruf Syamsiah itu apa saja? Enggak. Tapi kalau saya baca gitu, kenapa? Karena lebih dominan praktek daripada teori. Akhirnya begitu. Kalau misalnya Pak Afif, ada berapa sunnah-sunnah dalam sholat Pak Afif? Hah? Ya. Gitu katanya kan, kayak kaget begitu. Ada berapa wajib dalam sholat? Saya juga kalau ditanya begitu, kalah saya sama anak saya. Ada sekian-sekian. Tetapi kalau sholat mah nggak keliru gitu maksudnya. Gitu.
Itu kira-kira ya ibu-ibu sekalian. Oke, terima kasih Pak Haji Afif. Kita lanjutkan berikutnya. Ini sebagai penghormatan kita berikutnya kepada yang datang hadir setelah Pak Afif tadi ada Pak Bambang. Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Ana adhabu ila suq. Ana asiru ila suq. Ana amsi ila suq. Ajri ana ajri ila suqi. Ana aksidu ila suqi. Oke, baik. Terima kasih. Ada beberapa bagian yang perlu kita mantapkan, tapi pada tahap berikutnya, tahap ini kita dahulukan pemahaman dulu. Dipersilakan ibu-ibu sekalian kita bahas dari segi makna, dari segi arti ya, seumpama ada yang terlupa, ada yang masih ragu atau yang perlu penegasan, dipersilakan. Asiru. Asiru. Perbedaan Ada? amsi berjalan. Berjalan ya, Asir berjalan Pak ya. Oke, iya, oke. Saya berjalan. Asiru bukan amsi ya. Amsir sama amsi bedanya apa? Sinonim ya, sinonim ya. Oh, Asiru Sama, sinonim dengan amsi. Amsi. berjalan. Asiru. Kalau Ajri. ajri apa Pak? Ajri. Kalau cepat, kalau cepat. Oh, Cepat. Ajri lari apa ya? Iya, kalau cepat itu. lari. cepat. Iya. Jaro yajri, jaro yajri. Tahu lalu ini ya, yang dari Lombok waktu itu siapa namanya ya? Lalu Olimpiade ya, ada Olimpiade dulu. Olimpiade, betul ya? Ada cerita Olimpiade ya, yang peperangan kemudian ada satu orang yang hidup tuh mengabarkan tentang kekalahan pasukan untuk menghormati itu kemudian jadi ada lomba Olimpiade. Awalnya begitu, tapi lama-lama semua juga jadi Olimpiade, ada matematika juga ada Olimpiade. Ajri, jaro yajri. Kalau yang ibu-ibu sekalian, yang ini ya, yang sering kita dengar malah ini ya, dalam konteks surga. Tajri min tahtihal anhar, kalau ada yang ingat ya, mungkin pernah ngaji gitu ya. Oh, Deskripsi ya, deskripsi tentang surga itu apa? Tajri min tahtiha al anhar. Ajriya ilah sama kali ya Pak ya. Apa? Ajriya ilah sama enggak? Sama dengan apa, Bu? Sama ini, sama ajri. Bedanya di mana? Ya artinya. Ya, maksudnya saya justru saya pikir Ibu menyebut dua kata yang sama. samanya sama siapa, Bu? Enggak, saya justru melihat Bu Yayah menyebut dua kata yang sama, sehingga pertanyaannya sama ya. Biasanya kan kalau ada yang berbeda, baru ini dia ada. Ya, ajriya ini kan ajri aja tuh. Kalau itu kan ajriya ilah gitu. Ya, ini ajriya ilah ini ajriya ilah. Ajri ilah. Ibu ajriya ilah Kan ada dapat di anak mana? Ajri ila suki. Ajriya ilah di Al-Quran saya pernah baca itu, tapi saya nggak tahu artinya. Yang mana? Yang mana di Al-Quran? Udah saya pernah baca ajriya ilah apa tuh lagi tulisannya saya lupa. Nah, salah satu ini ya tipsnya ya Bu Yayah ya, kalau menghadapi persoalan yang sama,
sebaiknya dititeni apa tuh bahasanya? Hurufnya, Ya. diperhatikan hurufnya. Kira-kira kalau Iya. saya ajukan pertanyaan ini apa jawaban Ibu? Ada tidak 3 huruf yang sama? Hmm. Antara apa yang Ibu tadi tanyakan dengan yang ada di pelajaran kita gitu tuh. Kalau tidak Iya, itu, khawatirnya nanti Ibu salah ucap gitu ya. Khawatirnya salah ucap gitu. Tapi kalau Ibu bisa mengabarkan, oh 3 hurufnya sama, ya sama gitu. Ya sama gitu. Gitu. Mm. Kalau oksidu, Pak. Oksidu. Aksidu sama dengan azhabu. Oh, Aksidu itu sama Mau. dengan azhabu. Oh, pergi. Sama dengan azhabu. oksidu, oksidu. Cepat. Lama. Ajri, ya. Ila suki. Ana azhabu ila suki. Ana asiru ila suki. Ana amsi ila suki. Amsi. Sudah? Halo, sudah? Ya, Sudah. betul. Oke, baik. Nah, sekarang untuk Pak Bambang, pertama ingat bahwa bahasa Arab ya, bahasa Arab sudah sempurna menjadi bahasa. Termasuk dalam bagian kesempurnaan itu berkaitan dengan cara membaca, cara melafalkan yang itu berkaitan dengan bunyi gitu ya. Berkaitan dengan bunyi. Sebenarnya kalau kita masih punya energi lebih, sebenarnya kita bisa meningkatkan lagi sampai pada aksen ya. Bahasa Arab itu punya aksennya. Cuman kita rasa mungkin kalau level ini kita sudah perhatikan aksen, nanti khawatir terlalu berat untuk kita. Namun paling tidak panjang pendek, paling tidak panjang pendek, paling tidak panjang pendek. Dan ini kesempatan kita, ya mudah-mudahan ini berdampak positif. Kesempatan kita untuk melatih mengontrol diri. Dalam pengertian, pengetahuan dan ilmulah yang menjadi kontrol kita, bukan sekedar memperturutkan kebiasaan. Oke, kita coba ya. Ya, kita coba secara bertahap dan terus-menerus. Dipersilakan Pak Bambang. Ana ashabu ila suqi. Pak Ana Bambang, mohon maaf. Itu, ini, dalam pemahaman Bapak dulu ya, saya khawatir nanti ilmu kita beda ya. Ini, dalam ilmu Bapak, nun ini dibaca panjang atau tidak? pendek, Pak Guru. Oh iya, pokoknya aman lah kalau begitu ya. Itu. Nah, tinggal sekarang ketika pemahamannya nunnya dibaca pendek dalam pengetahuan ya, tinggal kita sesuaikan dengan praktiknya. Dipersilahkan. Ana ashabu ila suqi. Ana asiru ila suqi. Ana amshi ila suqi. Ana ajri ila suqi. Ana aksidu ila suqi. Iya, baik. Ana, coba. Ana. Oh, iya. Begitu. Ya, ya, betul. Ana, jadinya panjang dong kalau begitu. Iya. Ana. Iya. Ana, Ya. ana, adhabu ila suqi. Ana asiru. Kira-kira begitulah. mau beda gitu ya, jangan. Ana, ana. Gitu. Ini kan nuansa bahasa Indonesianya begitu ya. Tuh.
Ana. Saya, dia, kita. Gitu. Oke, bagus ya. Kita lanjut berikutnya, ibu-ibu sekalian. Sebagai penghormatan kita juga nih, tadi setelah ada Pak Bambang, kemudian berikutnya ada Bu Endri tadi, dipersilakan. Huwa yusoli al-maghrib. Huwa yusoli duhro. Huwa yusoli anna anna nafalah. Nafalah. Huwa yusoli al-jumu'ah. Huwa yusoli tahajjuda. Kelas. Oke, bagus. Dari segi makna ya, dari segi makna dimantapkan. Nanti dari segi membaca ada sedikit catatan untuk perbaikan yang kita nanti bisa diskusikan ya. Dari segi makna, ibu-ibu sekalian, dipersilakan. Nafalah. Ini sinonim dengan as-sunnah. As-sunnah. Salat sunat ya. Ada lagi yang lain? Oke, yang Jamaatul. lain sudah jadi ini ya, sudah jadi bahasa Indonesia hampir seluruhnya ya. Kecuali yang tadi itu ya, yang tengah-tengah itu sinonim dengan as-sunnah. Oke, dipersilakan Bu Endri, dibaca ulang Huwa pemantapan. yusolil maghriba. Iya, Huwa yusolil duhro. iya. Huwa yusolil nafalah. Nah, coba lihat, ada yang panjang di situ Ibu? Oh ya. Huwa yusolil nafalata. Ada yang panjang di situ? Nun. Nah. Iya, naik berarti ya. Nah. Turun. Oke. Umumnya kalau sudah naik Nah. apa tetap di atas apa Oh, turun? turun. Oke. Nafilata gitu. Iya, silakan. Huwa yusolin nafilata. Huwa yusolil jumu'ata. Iya, Huwa yusoli tahajuda. iya. Tahajuda. Yusolit perlu Tahajjuda. diberi penekanan supaya beda dengan hak hatot ya. Huwa Huwa yusoli huwa tahajuda. iya. Oke, bagus. Terima kasih Bu Endri, terima kasih Bapak sekalian yang tadi sudah berbagi. Berikutnya ini ada Bu Yayah bersama dengan kita. Silakan Ibu untuk kesempatan ini diberikan. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Roisul Koreata yastari sayyarota. Roisul Koreata yasuku sayyarota. Roisul Koreata yarkabus sayyarota. Roisul Koreata yabi'u sayyarota. Wa isul Koreata yukifus sayyarota. Iya, oke baik. Nanti ada hal yang mohon ibu-ibu yang lain ya, kita beri kesempatan kepada Bu Yayah nanti menggunakan ilmu dan pengetahuan yang sudah didapatkan. Kita usahakan itu ya, sehingga perbaikan itu adalah bagian dari evaluasi diri. Itu rasanya ya, tidak ada yang menolak bahwa evaluasi diri itu lebih utama daripada koreksi dari orang lain. Nah, oke. Sebelum ke sana nanti kita amati dulu ibu-ibu sekalian, Bapak, Ibu Bapak. Seumpama ada kata yang belum terpahami, mari kita bahas.
Aman ya? Yasuku. Yasuku ini ya, Yasuku ini kita yang lebih populer adalah profesinya. Yasuku adalah pekerjaan yang biasa dilakukan oleh saik. Oh, saik. Ya. Nah, Oh, tak. ya. Saik. Jadi saik as-sayyarah yasuku. Yasu. Saik as-sayyarah yasuku. Ya. Kalau dulu-dulu kita itu yang paling populer itu saik Bluebird. Nah, tapi kalau sekarang banyak banget itu saik-saik, ada gokar, gor, apalagi tuh apa lupa. Maxim. Ada Maxim, ada apa dan sebagainya, gitu. Ada banyak saik. Kalau dulu terbatas ya. Yang paling istimewa dulu ada presiden tuh, ada presiden taksi. Saya mau melamar jadi saik presiden, saik Yasuku. Ya, tapi ini kalau jadi profesi ya, nah, saik, profesi saik, pekerjaan utamanya adalah Yasukus Sayyarah. Tapi bukan hanya saik saja, eh, bahkan ya sekarang juga ada saik pribadi ada saik pribadi Yasukus Sayyarah. Ini sepertinya ini Rois Al-Qaryah aja tidak pakai saik pribadi, jadi dia sendiri yang langsung Yasuku As-Sayyarah. Itu ya, mudah-mudahan bisa diprediksi sehingga ada pemahaman yang dilatih dari internal. Apa diskusi tadi membantu untuk menjawab makna Yasuku? Pahim. Baik, Pahim. Santi, Santi. Yang lain dipersilakan kalau ada yang ingin ditanyakan. Ayo Bu Yana, jangan sampai nggak nanya tapi dibilang kesimpulan nanti nggak paham. Ya. Ini ada kesulitan ya Bu Yana untuk membedakan antara nggak ingat dengan nggak paham. Oke, sudah ya kalau itu. Nah, sekarang Bu Yaya, ya Ibu paham, Ibu paham maknanya. Berdasarkan pemahaman makna, mari kita benahi bacaannya. Dipersilakan, Bu Yaya. Roisul Koriyata Yastari Syayarota. Oke, bagus ya. Izin Ibu ya mendiskusikan ya. Roisul Koryata apa maknanya? Kepala perusahaan Apa? perusahaan itu mobil. Roisul Koryah apa Bu maknanya? Kepala perusahaan. Oke, baik, terima kasih. Ibu-ibu, Bapak yang lain sama ilmunya dengan Bu Yaya? Kepala desa. Beda. Kepala desa. Beda ya berarti ya? Ya. Ya, itu ya. Jadi kalau perusahaan dulu apa yang kita punya? Kalau Rois perusahaan itu apa namanya dulu ibu-ibu sekalian? Kepala desa. Namanya mudir dulu. Oh ya, mudir. Namanya mudir. Oh. Mudir. Kalau perusahaan profesi, ada yang ingat dulu apa? Kirain perusahaannya. Kalau perusahaan apa? Oh ya, syarikah. Iya, begitu. Itu. Kalau yang Bu Yayah sedang pikirkan adalah pimpinan perusahaan, mudirus syarikah. Itu. Mudirus syarikah. Nah, oke baik. Silakan Bu Yayah sekarang dibaca dengan pemahaman baru tadi ya. Dengan pemahaman baru tadi. Silakan. Roisa Koryata Yastari Sayarota. Oke. Mohon maaf tadi agak ada gangguan sedikit di di jaringan saya. Dibaca ulang, Ibu. Roisul Koryata Yastari Sayarota. Iya, bagus ya. Izin Bu, ini ya mohon ya tidak berkeberatan ya.
untuk menjelaskan apa pertimbangannya al-qaryata bukan al-qaryatu, bukan al-qaryati. Itu Koreata eh, apa sih objek Objek dari mana, Ibu? dari Roisa, Nah, apa artinya rois itu, Bu? kepala kepala Apakah tadi kepala kepala desa. itu berobjek, kepala itu? Jadi saya ngelihat yang di sebelumnya Tidak apa, Bu. Pak. Tidak apa, Bu. Tidak apa-apa, Bu. Kan bukan persoalan lihat di mana, tapi kita ingin melihat apa yang ada dalam pikiran dan hati Ibu. Berhubung hati dan kepala Ibu itu hanya Ibu saja yang tahu, maka Satu izinkan kami untuk mengetahui apa yang ada di dalam hati dan pikiran Ibu. isu Koreata itu isu subjek ya itu predikat gitu Pak. Apakah memungkinkan begitu menjadi subjek predikat? Tadi kan maknanya ya kepala, Kepala desa, iya. kepala Apa desa. memungkinkan itu kepala desa itu subjek predikat dalam pemahaman Ibu? Kalau mudaf-mudaf ilahi gimana? Kalau mudhaf-mudhaf ilaih, apakah mudhaf-mudhaf ilaih itu satu kata dalam pemahaman Ibu? Isal Koryati gitu. Apakah mudhaf-mudhaf ilaih itu satu kata kalau dalam pemahaman Ibu? Yang sedang Ya, kita diskusikan ini kan al-qaryah ya. Yang kita diskusikan mudaf ini kan ilahi. al-qaryah. Dalam Ya. pemahaman Ibu, apakah al-qaryah itu mudhaf-mudhaf ilaih gitu? Roisanya mudhof, al Koryatinya mudhof ilahi. Tidak ada al-qaryati di sini, Bu, dalam diskusi kita tadi. Al-qaryatah, kata Ibu. Iya, iya tadi salah gitu. Ya, kita ingin tahu apa yang menyebabkan ibu sampai keliru. Itu kan penting untuk kita nanti pahami bersama, sehingga tidak perlu diulangi lagi di masa depan. Tadi saya ngelihat yang ini nih, yang dari atas ini anta tak kulu, ternyata kan itu apa namanya, roisanya khobar, kan khobar mubtada, mubtada, terus al Koryatinya khobar. Jadi kayak gitu, Pak. Oh, Pak mohon Guru. maaf, saya belum paham nih. Saya belum paham. Ibu tadi lihat yang di depannya, Ya, gitu ya. Depannya ada yang apa di situ? anta tak kul, ini yang anta tak kula, anta tak kulu, Ya, di anta tak kulut anta tak kulu. to'ama yang bunyinya akan yang ketiga. Oh Sementara yang ini, ini al-qaryah ini kedua. oh iya iya, iya. Nggak bisa juga itu kalau itu jadi dasar. Jadi saya bilang ini yang perlu kita Kabina, pahami ini apa itu. yang anti tarkabina itu Tetap nggak bisa anti ya? tarkabina juga posisinya ketika anti tarkabina al-qitara as-sayyarata ad-darajata at-ta'ir. Ini posisinya ketiga yang kita sebutkan ada subjek, ada predikat, ada objek Predikat. kan objek itu Ya. kan posisinya ketiga itu. Tapi kalau di Roisul Qaryah, al-Qaryahnya kan tidak di posisi ketiga. Iya. Kedua. Enggak kan? Berarti Dia kan ini ya Pak posisinya Guru. kedua. Ya. Kalau Isal Koryati kalau kalau itu salah. Itu yang kita sebut tadi ya. Itu kenapa perlu dipahami. Artinya di antara yang menyebabkan kita tidak optimal di dalam menerapkan ilmu kita adalah kita mengikuti saja yang sudah ada, padahal belum tentu sama, gitu ya. Nah, karena itu
kebiasaan seperti ini yang itu nanti bisa diubah biar hasilnya optimal, Bu ya. Jadi bukan karena mengikuti contoh, tapi karena pemahaman ya, karena pemahaman. Kalau pemahaman itu berarti kan prinsip. Pemahaman itu berarti dasar, pemahaman itu berarti keyakinan gitu ya. Dengan demikian justru nanti bisa terjadi berdasarkan prinsip, berdasarkan pemahaman, berdasarkan pengetahuan yang ada dalam diri kita, kita menyalahkan yang ada di dalam eh, kebiasaan atau apa yang ada dalam masyarakat. Ya, silakan mudah-mudahan dipahami itu tadi itu adalah mudhof ilaih. Kalau gitu pemahamannya tentu bukan al-qaryata. Dipersilakan Bu Yaya untuk membenahi apa yang sudah Benar bisa nggak, Pak dibenahi. Guru? Maaf, Pak Guru nanya, itu benar mudhof-mudhof ilahi nggak? Ya Itu kan mungkin, saya kalau mudhof ilaih kan mungkin, gitu. Ini berarti tadi bagaimana logikanya? Rois, apa artinya rois? rois kepala, Kepala apa? kepemimpinan desa, Kepala apa? kepala desa. Nah, kan begitu kan, gayanya begitu. Ya, gayanya begitu. Yang kita sebut dengan mudhof ilaih itu apa? Keterangan tambahan, Bukan bukan sifat. sifat. Nah, ini kepala apa? Kan bisa kepala sekolah, bisa kepala ayam, makan kepala ayam nanti keluar. Bisa kepala ayam, bisa kepala sekolah, bisa kepala perusahaan, bisa kepala cabang, bisa kepala kantor, bisa kepala rumah tangga, kan bisa begitu tuh kan gayanya tuh semua mudhof ilaih jadinya. Mm-mm. Ada pertanyaan, Ibu? Enggak, udah. Udah ngerti kalau mudhof ilahi. Iya, silakan. Roisul Koriyati Yastaris Sayyarota. Roisul Koriyati Yasukus Sayyarota. Roisul Koriyati Yarkabus Sayyarota. Roisul Koriyati Yabi'us Sayyarota. Roisul Koriyati Yukifus Sayyarota. Iya. Kalimat terakhir itu apa maknanya, Bu Yaya? Nah, ini kalau Yukifu saya belum tahu, Pak. Astagfirullahalazim. Kok bisa tadi nggak ditanyakan? Bu Saya Yaya, Bu Yaya, kenapa bisa begitu? Ada yang tidak paham, tetapi tidak ditanyakan. Tidak Ibu bapak yang ditanyakan. lain, apa itu? Menghentikan. Hentikan. Itu dari 3 Menghentikan. huruf pokok. Wakof. Wakof. Wakofa. Nah, Wakofa berhenti ya. Itu. Wakofa berhenti. tuh, tuh. Kalau berhenti di mana? Di parkiran. Gitu aja. Kan bisa bilang memarkirkan gitu. Oh, Karena itu tempat memarkirkan, Pak, bukan berhentinya. menghentikan. Nah, iya, iya, arti dasar begitu, tapi lihat konteksnya kan, gitu, lihat konteksnya. Oh, Beda kalau polisi, bisa jadi itu ada yang nggak pakai helm, kabur aja dia, gitu. Bisa jadi kalau gitu polisi menghentikan pengendara menghentikan. yang tidak pakai helm, bisa jadi konteksnya begitu. Tapi kalau ini tidak dalam konteks seperti itu. Nah, karena itu dalam bahasa Arab untuk maksud tempat parkir kendaraan bisa Mauqif. mauqifus sayyarah gitu. Berarti Roisul Koryati Yukifu Asyayaro fi Mauqif Sayaroh gitu. Nah, Kalau ahsanti. panjang. Heeh, ahsanti. Itu. Tapi sayang atuh Bu Yaya kalau nggak paham tapi diem aja begitu. Allah Akbar. Oke, ibu-ibu sekalian,
Kita lanjut berikutnya ada Bu Sri yang ini kalau film ini adalah jagoannya. Jagoannya baru keluar. Silakan Bu Sri. Gestar. Kan nama ibu disebut-sebut itu tari-tari itu. Al-Faridu. Al-Faridu Yas Al-Faridu Yasutaril kolam. Naam. Huwa Yasutaril kolam. Hal aminu Yasutaril kolam. Naam, huwa Yasutaril kolam. Al-waladu najita hadi Yasutaril kolam. Naam, huwa Yasutaril kolam. Muhammadu Yasutaril kolam. Naam, huwa Yasutaril kolam. As-saiku As-saiku Yasutaril kolam. Naam, huwa Yasutaril kolam. Oke, bagus ya. Nanti kita diskusi ada beberapa bagian ya. Dari ini cocok, nanti ini pilihan ini bukan sebuah kebetulan. Karena yang mendapat bagian adalah Bu Sri Lestari, bukan Bu Sri Lesatari. Tapi Bu Sri Lestari, bukan Sri Lesatari. Ya. Silakan Ibu-ibu, Bu Lestari, bukan Bu Lesatari. Ya. Kalau Lestari, ada yang Pak. ingin ditanyakan dari segi makna, nanti kita mantapkan dari segi cara membaca. Kalau itu Yastari, Pak Guru. Al-Faridu Yastari. Iya, itu nanti kita bahas Bu Yaya, kita bahas selanjutnya ya. Kita sekarang sedang membahas dari aspek makna. Kalau maknanya sudah oke, baru nanti kita benahi apa yang perlu dibenahi dari aspek cara membaca. Bertahap ya Bu ya. Mohon izin ya, nggak buru-buru ya. Apa mau kondangan? Bu. Saya Buru-buru. lagi nyari ini arti-artinya, jadi saya belum nggak paham. Salah baca aja. Hari itu nama orang nih. Min al-wadul mujtahadi orang Muhammadun as-saku ini dalam kotak nama semuanya Bu Guru ya? Tidak semua. Yang nama ada 3, bukan nama ada 2. Al-waladun as-saku apa Guru? As-sak. Apa Pak Bapak? Asyaiku. Tadi kan sudah dibahas tadi. Itu ya. Ya. Sama ininya profesinya ya suku. Pak Bambang pernah naik GoRide? GoRide apa Gojek? Gojek. Belum pernah Guru.
Hebat, belum pernah naik Gojek. Nggak kemana-mana Bu Guru. Hmm. Kalau pergi jauh pakai itu terus ya, pakai mobil terus ya. Ya sama Iya. teman-teman. Sama teman-teman. Kalau naik motor, Pak Bambang Ya, ya Bu pernah Guru. di belakang? Bonceng. Pernah Dibonceng. dibonceng. Pernah ya? Ya, tapi Iya. di sini aja Yang Bu di Guru, depan Bapak itu namanya saik. Naik. Ya. Oh iya sama tadi ya. Ya tadi yang Said pribadi itu Guru ya. Iya, ada saik pribadi. Kalau di film-film itu ada Doyok, ada Kadir itu yang biasa memerankan itu. Tuh. Bisa jadi itu apa tuh tadi Pak? Faridun itu Kepala nama orang ya Pak. Apa? 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 Faridun nama orang. Iya, iya. Farid. Iya, Iya, nama ya orang. si Farid. Farid. Itu. Oh si Farid. Saya nyari Setelah, gitu kan? Si Farid. Setelah Si aku Farida. tahu, setelah dia pergi, baru aku merasa, oh burung, katakanlah. Balik harja. Nah, itu tuh. Katakan padanya. aku. Yang pertama, kedua, keempat, itu nama orang. Nama. Hmm. Sudah? yang ketiga, Nama orang. Laki-laki Faridun. Ini kalau kata yang pertama di nomor 3 itu adalah ini nih, yang bagian-bagian awal kita pelajari dulu ya. Itu. Laki-laki yang kuat. Yang kuat apa yang Yas, semangat? Yastaril Pak. Aduh Yastaril. Yastaril kolamu. Di sini nih, Bu, yang ini nih. Nih. Ini adalah pengulangan dari materi yang kita sudah baca sebelumnya nih. Coba cek di nomor 6. Nomor 6, Bu. Di pelajaran sebelumnya nomor 6 apa? Tak nama. Hal faridun yashtaril kolama. Hal Naam. Faridun. Huwa yashtaril kolama. Yastaril kolama. Iya Pak. Apa catatan Bunda di pelajaran ini waktu itu apa? Ya, Yastaril. Nah, Yastari ya Pak. Sudah ingat apa belum? Ya, Hah? ya Pak. Apa? Lestari. Oh iya. Apakah Farida Apa yastari, Bun? membeli? Yastari membeli. Iya. Membeli Pak. Iya, Hmm. bagus. Karena itu saya bilang tadi ini. Membeli pulpen gitu. Iya, itu tadi yang saya bilang. Karena ibu namanya Sri Lestari, bukan Lesatari, Ya, maka salah baca cara Pak. membacanya Yastari, bukan Yasatari. Yasatari. Sudah tandai tapi salah baca sayanya. Jadi ini ada, kalau dari segi nama ini memang nggak jauh-jauh dari uang itu, nama Bunda itu. Mengandung duit. Aneh memang saya. Maka wajahnya selalu berseri-seri Hmm. karena banyak uang Ya, yang diberi. namanya Lestari kan sesuai. Ada lagi yang lain? Jadi Farida ya Pak, enggak Faridu. Faridun. Tadi kan udah ditulisannya tadi Faridun. Nih coba Bun, yang ini nih, nomor 6. Nomor 6 Tapi tuh. ubah Faridun gitu ya. Iya. Iya Pak. Diingat itu ya, diingat bahwa kata ini ya, kata-kata kan ada yang pakai alif lam dan tidak pakai alif lam gitu. Mm-mm.
Kalau dia pakai alif lam tidak boleh bertanwin. Ya. Ya, kalau dia tidak pakai alif lam maka tanwin gitu. Ini Farid ini. Faridun. Nanti kalau al Faridu gitu ya. Ya. Asyaikun, saikun, asaiku kan Pak. Iya, Ya. karena ada alif lam tidak boleh bertanwin. Saiku. Aminun gitu jadi Pak. Iya, betul. Ini yang nomor 3 Pak. Waladun, waladu, al-waladu, Mujtahidu. mustahadi Pak. Mujtahidu. Mustahadi apa mustahadi Pak? Hmm. Ini di masa lalu ini, pelajaran kita di masa lalu ya. Pelajaran di masa lalu karena saking lamanya nih ya. Masih lama nih. Di pelajaran yang ketiga, pelajaran kedua mungkin sudah muncul nih. Coba kita lihat ya, pelajaran kedua kita. Nih, biar ada jeda ya, kita jalan-jalan dulu ya. Kita jalan-jalan dulu. Nah, coba lihat Bun. Pelajaran kedua Bun. Halaman 29. Soalnya halamannya kan lain Bapaknya yang saya. Jamilun. Maktubun. Jadidun. Pelajaran kedua. Dengan judul Ya, pelajaran kedua Hadza ini. waladun jamilun. Ya al-waladu jamilun. Sudah di halaman 29 udah? Nah, Sudah. Haja waladun jamilun. Iya. Coba lihat baris paling bawah Bunda. Tilka. Yang nomor berapa Pak? Paling bawah nomor 8. Nomor 8. Man tilka Iya. toli batu Tidak. mustahidatun Hidun. kalau ini laki-laki hidun mustahidun Pak. Iya. Al-mustahidu. Oke. Al-mustahidu. Iya. Nih seperti ini ya Bu Yana, ini bukan soal paham atau tidak paham yang begitu. Soal ingat atau lupa. Nah, karena itu ketika posisinya lupa, ya tinggal kita ingatkan. Dulu kita pernah belajar begini, begini, begitu. Ini yang saya istilahkan dengan tadi, guru yang menjemput kita. Bukan kita yang ngejar guru, nggak akan pernah sampai. Coba Ibu, baru belajar bahasa Arab beberapa tahun di LBIQ, mau mengejar ilmu Pak Dr. Satibi. Ibu mah mimpinya ketinggian. Kan itu jangan ngejar ilmu guru. Yang itu mengejarnya juga udah itu nini gitu Pak. Iya Jadi gitu. terkejar Udah gitu. mau ngejar juga udah aki-aki nini gitu. Udah doktor, beliau udah berpuluhan tahun dulu belajar macam begitu. Karena Ini itu kan saya belajarnya bilang, harus kalau coba dari kita kecil lakukan gitu udah. yang lebih mungkin apa? Bukan kita yang ngejar guru, tapi guru kita yang jemput gitu. Kalau posisinya kita ngejar guru ya kita cuma bisa bilang wah hebatnya, wah luar biasanya, tapi kita nggak ada apa-apa. Itu
Karena kita mau ngejar guru ya nggak akan pernah sampai lah. Ya, tapi kalau guru ngejemput kita itu mungkin Ya, untung gurunya sabar. itu. Udah, Bun? Udah, Pak. Oke, baik. Dari segi arti udah ketemu dengan baca itu saja. Sudah. Baca ini aja sih tahu, tapi yang mustahidah itu apa artinya, Pak? Nah, coba lihat daftar Mustahil. kata. Itu adalah kata baru ya. Adalah kata baru di pelajaran kedua. Bunda bisa ya menyiasatinya langsung ke bagian akhir buku, lalu lihat pelajaran kedua itu kosakata barunya apa saja. Nah, gitu. Ketika kita menyadari itu, tuh, nah coba lihat ya. Tuh, kita lihat. Hmm. Nih, coba lihat Tunggu. kata nomor 99. Di pelajaran kedua di situ nomor kata 99. 99. Di layar, Bu, di layar. 99. Lihat di layar aja, Ibu, Rajin, biar Pak. cepat. Rajin. Iya, Rajin ya. Ya lupa lagi ya. Astagfirullahaladzim. Rajin aja. Aduh, sudah Bun? udah Hmm. rajin. Lah, lebih rajin ya. Nah, kan Bunda cocok itu. Sri Lestari Mujtahidatun. Itu. Cuma rajin ini, cuma nggak rajin itunya. Nggak rajin belajarnya. Hmm. Pokok melulu. Kita Pokoknya itu ya negatif, Bu. dari hasil diskusi ya, dari hasil bincang-bincang terutama di kelas BAKI, kita punya kesimpulan bahwa lupa itu biasa, ingat itu istimewa. Nah gitu, jadi nggak usah terlalu dikhawatirkan mah. Tuh kan itu ada kesempatan buat yang ingat untuk berbagi, ya, untuk mengingatkan. Oke, silakan Bunda sekarang dimantapkan bacaannya. Hal faridu yas yastaril kolama. Hmm. Naam huwa yastaril kolama. Iya. Hal aman hal aminun yastaril kolama. Naam huwa yastaril kolama. Hal waladul mustahidu yastaril kolama. Naam huwa yastaril kolama. Mohon maaf, dijeda dulu. Coba dibaca yang ada dalam kotak dulu, Bun. Al faridun Ini yang saya lingkar, Bun. Bun, lihat sebentar. Ke layar sebentar, Bun. aminun Lihat ke layar sebentar, Bun. hal al waladul Bun, lihat ke layar sebentar, Bun. mustahidu Nah, baca ini aja al dulu. waladu mustahidu. Perhatikan Al ada alnya. waladul itu apa? Al waladu al mustahidu Iya, lalu tambahkan hal sekarang. disambung. Dipisah dulu. Al waladu Dipisah. Hah? Dipisah dulu.
Hal. Al-waladu, Tambahkan hal, tambahkan hal. halal waladu. Dipisah dulu, satu-satu dulu. Apa halal apa halal waladu? Dipisah dulu, jangan disambung dulu. Al-waladu, Hal, al gitu jadinya. Hal, al. hal al-waladul mustahidu. Ya, hal al waladu al mujtahidu. Begitu kalau dipisah. Al-waladu al-mustahidu. Iya, coba digabung sekarang. Halal waladu. Halil jadinya, bukan halal. Ini belum nikah Halil, soalnya. halil waladu al-mustahidu. Iya. Halil waladul mujtahidu gitu. Itu disambung juga ya dulunya ya. Iya, kalau disambung. Halil waladul mustahidu. Ya. Iya. Halil waladul mustahidu yastaril kolama. Naam, huwa yastaril kolama. Iya, begitu. Hal Terus. Muhammadun yastaril kolama. Naam, huwa yastaril kolama. Hal Pisah dulu. Asaiku. Iya. Hal asaiku. Hal asaiku. Disambung juga, Pak. Ya, nanti dipisah dulu. Hal asaiku. Iya. Yastaril kolama. Naam, huwa yastaril kolama. Digabung sekarang. Halil. Wis. Apa hasa gitu, Pak? Halil. Halis. Halis saiku. Halis saiku yastaril kolama. Naam, huwa yastaril kolama. Hore. Oke. Pak, sah. Oke. Pak. Udah, mantap. Baik. Alhamdulillah ibu-ibu sekalian semua dapat bagian. Sudah. Nih ada mau dikonfirmasi ibu-ibu apa sekalian? Pak Guru, kalau cara baca bahasa Arab ini juga seperti baca Quran, Pak Guru ya? Enggak. Oh, Enggak. panjang pendek aja gitu. Iya, panjang pendek. Ya. Yang ini, yang tiga kalau baca bahasa Arab itu tiga yang ditekankan. Pertama, tentu hurufnya jangan ketukar ya. Dengan bahasa sederhana itu makhrajnya. Yang kedua, panjang pendek. Ketiga adalah tasdid atau bukan. Oh, iya. Oh, Nah, itu tuh ya yang kalau yang lain tidak menjadi bagian. Gitu. Lalu bentuknya apa tuh Pak Guru? Apa? Tanya lagi deh. Yang faridu yastaril kolama. Faridun. Iya. Al faridu yastaril kolama. Jadi bentuknya apa? Apa maksud bentuk Ibu? Maksud Ibu dengan bentuk apa? Ya itu kalau yang tadi di atas itu kan mudof ilahi. Oh, kalau Jadi ini kalau yang ini mubtada ini. Mubtada. Faridun mubtada, yastari adalah khobar, al-qalam objek gitu. iya. Iya, makasih Pak Guru. Gitu. Di mana Pak? Terangin Pak. Yastari pola objek. Yastari khobar, Bu. Faridun ini adalah mubtada, yastari adalah khobar, al-qalam ini objek. Objek. oh, Nah, kalau dalam versi ini loh, dalam versi Namadid, ya, tapi Itu kalau versi tempat al-faridunya, lain, versi tempat lain kita menyebut ini maf'ulun bih, tapi karena kalau di Maf'ulun sini kita karena belum, jadi kita sebut objek dulu gitu. ya. Al-faridunya apa Pak? Faridun mubtada. Mubtada. Ada. Tapi itu bukan bentuk ya, namanya Bu Yayah itu namanya posisi kata. Iya. Posisi kata di dalam kalimat.
Tapi kalau dalam bahasa pejabat itu namanya apa? Jabatan gitu. Gitu. Kalau orang itu yang sudah hebat itu bukan mengatakan posisi kata, dia bilang apa? Jabatan kata. Oh, Dirut, dirjen gitu. karena ngajarnya pejabat begitu ya. Ya, karena yang mengajar orang hebat, jadi dia terbiasa. Ini jabatannya apa, ini jabatannya apa, ini jabatannya Oh, gitu. apa, gitu. Nah, jabatan kan mengindikasikan ada sesuatu yang hebat. Tapi kalau kita karena masih orang biasa, kita bilang apa? Posisi. Wakub, gub, gak wakub. Eh, ada istilah posisi, ada istilah fungsi, gitu ya. Ada istilah jabatan. Gitu. Mm-mm. Ada lagi? Ya, Pak. Oke. Baik, demikian Sedikit ibu-ibu. aja deh, biar nggak Alhamdulillah. lupa. Kita sudah tuntas semua ambil bagian dalam latihan. Nah, Ya. jadi ini kira-kira ini saya ngomong terus dengan Bu Yanah merespon cerita pagi ini. Jadi kalau kita, karena kita masih dalam posisi pemula, yang menjadi dominan adalah praktik penerapan ya. Praktik penerapan karena kita punya tantangan untuk tahap awal itu untuk memahami budaya bahasa Arab, kebiasaan bahasa Arab, karakter bahasa Arab. Pemahaman itulah yang menjadi dasar kita dan pembiasaan dengan praktek-praktek begitu. Nah, supaya tadi ya kita berharap apa yang kita pelajari tidak sekedar menjadi kumpulan pengetahuan dan informasi, tetapi menjadi dasar amal dan praktik kita dalam berkomunikasi. Demikian Ibu-ibu, sekalian mudah-mudahan Allah ridho memberikan kita sehat walafiat, istiqomah, usia yang kita miliki bisa kita syukuri dengan berbagai macam kebaikan. Kita syukuri bersama dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih sekali lagi Ibu Bapak sekalian. Maaf untuk hal-hal yang Terima tidak kasih, Pak berkenan. Guru. Allah muwaffiq ila aqwamit thoriq wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.